Selamat pagi Mbak Desi dan teman-teman. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai komunikasi strategis dalam tataran organisasi profit. Ada Harlif 6563, Flavianus 6553, Anastasia Rosa 6605, dan saya Cynthia 6710. Yang pertama akan saya bahas di sini mengenai pendekatan konsep. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, organisasi profit merupakan sekelompok orang yang bergabung dalam suatu organisasi yang kemudian akan menghasilkan suatu barang atau jasa yang kemudian diperjualbelikan dan tujuannya ini untuk mencari keuntungan atau laba. Dari pendekatan konsep yang dilakukan oleh organisasi profit ini, mereka menggunakan strategi dalam bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility yang gunanya itu untuk menarik perhatian dari konsumen, menambah loyalitas dari karyawan, serta dapat menarik perhatian investor agar mau berinvestasi pada organisasi profit tersebut. Nah, kemudian di sini juga diperlukan adanya inovasi untuk menciptakan nilai sehingga ada dampak implementasinya bagi organisasi tersebut maupun pada masyarakatnya. Dari program yang dilakukan diharapkan dapat memaksimalkan kepentingan organisasi profit sehingga manfaat dalam hal ekonominya, sosial maupun dalam lingkungan itu dapat seimbang. Kemudian dari adanya motivasi sosial, orientasi pasar dan tata kelola perusahaan dapat membentuk nilai sosial yang tujuannya pada inovasi sosial yang diharapkan tadi. Dari inovasi sosial inilah yang kemudian mengacu pada ide yang diciptakan oleh si organisasi profit. Aspeknya berupa adanya inovasi strategis untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial antar pihaknya, ada research dan development yang relevan, kemudian ada kolaborasi dengan pihak eksternal, dan kemudian ada terciptanya sistem inovasi dan sistem organisasi yang realistis yang kemudian akan sesuai dengan kondisi dari sosial. Ya, selanjutnya saya akan lanjutkan pada bagian teoritik. Jadi, teori yang digunakan oleh kelompok adalah teori sosial, di mana teori sosial menurut Elster merupakan teori yang berbicara tentang kesinambungan antara setiap aspek kehidupan. Bila dikaitkan dengan sebuah organisasi profit, maka dikaitkan pada kinerja dari perusahaan terkait tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dalam hal ini, tanggung jawab sosialnya dipenuhi melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR perusahaan harus memiliki konsep strategis dalam hal yang meminimalisir dampak negatif terhadap perusahaan maupun eksternal perusahaannya. Hal strategis ini, seperti yang telah disinggung sebelumnya, merupakan sebuah inovasi sosial dari perusahaan. Inovasi sosial merupakan sebuah ide dari perusahaan dengan tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Jadi adanya kesinambungan antara tujuan ekonomi dari perusahaan di mana harus mencari keuntungan dan profit, tapi di sisi lain perusahaan sebagai bagian dari masyarakat harus mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk masyarakat sekitarnya. 4 aspek untuk mendukung inovasi sosial yaitu inovasi sosial, tetap penelitian dan pengembangan atau research and development, kolaborasi dan sistem sosial. Inovasi sosial merupakan sebuah ide dari perusahaan untuk membuat berjalannya program corporate social responsibility, di mana adanya menjaga keberlangsungan proses produksi dari perusahaan. Jadi inovasi ini adalah merupakan ide-ide dari perusahaan untuk membuat perusahaan ini tetap dapat berada di tengah masyarakat untuk melakukan proses produksi. Lalu, inovasi tersebut harus didukung dengan penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan yang kuat dari perusahaan tujuannya untuk melihat sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta kemampuan dan kekurangan dari perusahaan dalam menjalankan proses produksi tersebut. Lalu, dengan demikian, perusahaan dapat melakukan kolaborasi jika sudah melakukan pemetaan tadi. Kolaborasi di sini dimaksudkan dengan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakatnya. Jika telah terjalan suatu kolaborasi, maka adanya dukungan dari pihak eksternal dari perusahaan yang membantu proses produksi tersebut.
Maka dari itu, perusahaan dapat menciptakan sebuah sistem inovasi sosial di mana sistem ini akan terus berkelanjutan dan secara kontinu membantu perusahaan dalam membuat suatu program-program. Di mana program ini yang nantinya akan membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan membantu perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Selanjutnya, kelompok akan membahas mengenai contoh dan analisis. Pada konsep materi yang telah dijelaskan, kelompok mengambil contoh yaitu PT Indofood Sumber Makmur Tbk. Nah, PT Indofood menjadi salah satu organisasi profit atau perusahaan yang telah menghasilkan barang untuk meraih keuntungan. Dapat kita lihat bersama di layar terdapat berbagai macam produk yang telah diproduksi oleh PT Indofood untuk meraih keuntungan. Namun tidak hanya berhenti dengan produksi barang dan kegiatan promosi, namun sebagai perusahaan organisasi profit, Indofood telah memunculkan berbagai macam program sebagai bentuk komunikasi strategis dalam mempromosikan perusahaannya untuk mencapai keuntungan. Nah, pendekatan konsep yang dilakukan oleh PT Indofood dengan komunikasi strategis melalui program CSR, yaitu PT Indofood telah memberikan beasiswa riset sebanyak 63 mahasiswa dari 45 perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, dilansir dari wartaekonomi.co.id 2019, bantuan beasiswa dilakukan melalui program Indofood Riset Nugraha atau IRN periode 2019-2020 dengan menjunjung tema pengembangan sistem pangan berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal untuk peningkatan kecerdasan, kesehatan, dan prestasi bangsa. Program ini terbuka bagi seluruh mahasiswa S1 yang tengah menyelesaikan tugas akhir dan berasal dari berbagai jurusan. Objek penelitiannya, sumber daya pangan lokal berasal dari darat atau laut dengan bidang penelitian produksi atau agroteknologi, teknologi pasca panen dan pengolahan, kesehatan dan gizi masyarakat, serta bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, hal tersebut didukung dengan penyertaan dari Suhaimi Suraidi dari wartaekonomi.co.id sebagai Ketua Program IRN. Mahasiswa tidak hanya memperoleh bantuan dana, tetapi juga akan mengikuti pelatihan serta mendapatkan bimbingan dari pakar-pakar yang sudah dikenal baik di Indonesia dan tingkat global. Nah, melalui program tersebut, tentunya PT Indofood bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan para investor untuk dapat memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Nah, di sisi lain, program yang telah dilakukan juga telah memaksimalkan berbagai kepentingan dari perusahaan, sehingga terdapat keseimbangan dalam manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal itu tentunya akan membuat masyarakat semakin paham akan nilai sosial yang dibentuk perusahaan. Nilai sosial tersebut dapat didukung dengan motivasi sosial, orientasi pasar, dan tata kelola perusahaan yang akhirnya tertuju pada inovasi sosial. Nah, nilai sosial yang muncul ini adanya penerimaan yang tinggi oleh masyarakat dalam menanggapi program CSR perusahaan. Kemudian, hal tersebut dilihat dari banyak mahasiswa yang terangkat dari segi pendidikan dan dapat menunjang ekonominya, sehingga dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, dari hal tersebut tentunya masyarakat serta mahasiswa yang terkena dampaknya ataupun yang melihat aksi dari PT Indofood tentunya akan tertarik dan memberikan penilaian yang baik bagi perusahaan PT Indofood. Nah, karena nilai sosial yang baik akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Nah, dari nilai positif tersebut tidak hanya sekedar penilaian oleh masyarakat, namun pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir atau perilaku masyarakat dalam mengonsumsi produk dari PT Indofood. Nah, dari situ PT Indofood akan meraih keuntungan atau profit secara signifikan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis dengan menggunakan teori sosial. Seperti yang telah kita ketahui bahwa PT Indofood adalah organisasi profit yang dia melakukan proses produksi di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa proses produksi itu pasti menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Bahkan lebih cenderung ke dampak negatifnya untuk lingkungan.
Oleh karena itu, dalam rangka untuk supaya dapat diterima oleh masyarakat dan untuk menciptakan hubungan yang berkesinambungan dengan masyarakat di sekitarnya, maka PT Indofood menciptakan beberapa program CSR. Salah satunya program yang telah disebutkan di awal, yaitu program beasiswa untuk 63 mahasiswa dari 45 perguruan tinggi negeri dan swasta. Dari program itu bisa dilihat bahwa itu merupakan bentuk dari inovasi sosial, karena bisa dilihat dari tujuannya, yaitu untuk membantu para penerima beasiswa secara ekonomi dan mendapatkan citra baik di hadapan masyarakat, di hadapan sosial, gitu. Nah, kemudian di inovasi sosial ini akan diikuti oleh penelitian dan pengembangan yang kemudian berujung di kolaborasi hingga terciptanya sebuah sistem inovasi demi keberlangsungan dan perkembangan proses produksi perusahaan. Di sini bisa dilihat dari program beasiswa tersebut, di mana para calon penerima beasiswa ini harus mengajukan rancangan program dengan tema yang diusung, yaitu pengembangan sistem pangan berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal untuk peningkatan kecerdasan, kesehatan, dan prestasi bangsa. Dan objek penelitiannya yaitu sumber daya pangan lokal yang berasal dari darat maupun laut dengan bidang penelitian produksi, argoteknologi, teknologi hingga yang meliputi pasca panen dan pengolahan, kesehatan dan gizi masyarakat, serta bidang sosial ekonomi dan budaya. Nah, jadi para calon penerima beasiswa itu harus mengirimkan rancangan program berdasarkan pada tema tersebut. Kemudian hingga akhirnya Indofood menganggap 63 mahasiswa dengan usulan terbaik, hingga akhirnya mereka mendapatkan beasiswa. Nah, melalui program CSR ini, maka bisa dilihat bahwa kan tadi itu banyak banget para calon mahasiswa yang mengajukan rancangan hingga akhirnya terpilih 63. Nah, 63 rancangan program itu kemudian menjadi hak milik dari PT Indofood, yang nantinya suatu saat sangat mungkin untuk program tersebut diaplikasikan di perusahaan Indofood itu sendiri. Jadi begitu. Jadi nantinya itu dari penelitian dan pengembangannya itu berarti kan dari para mahasiswa itu, dari rancangan-rancangan program yang diajukan, kemudian kolaborasi misal ketika sudah memilih salah satu program tertentu, kemudian hingga pengaplikasiannya, yaitu terciptalah sistem inovasi yang baru berdasarkan rancangan program yang mungkin telah direvisi, telah disepakati, hingga akhirnya masuk ke pengaplikasian program yang baru yang merupakan salah satu rancangan dari calon penerima beasiswa tersebut, gitu. Jadi intinya bisa dilihat bahwa ada hubungan yang berkesinambungan antara perusahaan dan masyarakat. Di sini masyarakatnya dalam kasus ini adalah penerima beasiswa. Hubungan berkesinambungannya seperti apa? Karena Indofood mendapatkan masukan program yang nantinya akan berimbas pada perkembangan proses produksinya dan keberlangsungan proses produksinya, sedangkan orang yang mengusulkan program ini mendapatkan beasiswa dari Indofood, gitu. Jadi di sini Indofood telah hadir sebagai organisasi profit yang tidak hanya memikirkan keuntungan bagi perusahaannya saja, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Oke, jadi sekian presentasi dari kami mengenai PT Indofood. Terima kasih.